Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah jamaah kaum muslimin, Bapak dan rekan-rekan yang saya muliakan, yang saya cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang besar ketika iman Islam, iman afiat, iman sehat, sehingga kita bisa dengan mudah melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini, itu masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena memenuhi undangan untuk menyampaikan sama-sama belajar. Kami ingin menyampaikan sebuah materi tentang agama Allah ini, agama Islam, dan kita beragama dengan agama Allah ini. Itu agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, yang Allah nyatakan bahwa agama ini adalah agama yang hak, yang Allah, yang satu-satunya yang Allah terima, yang lain tidak. Inna dina inda Allahi Islam. Semuanya agama yang sah, yang hanya Allah terima siapa adalah Islam. Dan ini bersifat untuk orang yang terdahulu sampai terakhir, bahwa agama yang Allah terima yang Allah adalah agama Islam, yang lain tidak. Mereka tidak sah. Ya, di sini kita akan membahas sebuah materi tentang martabat yang tingkatan agama. Yang pertama, karena maratibuddin, tingkatan agama itu ada tiga. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Mana Jibril, Muslim ya. Ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tentang yakni tingkatan agama, maka dia jawab bahwa yang tertinggi adalah Islam, kemudian iman, baru ihsan. Kepada Jibril. Maka anak jadikan di sini sebuah tema yang sangat bagus dan sangat penting, sangat mendasar sekali, sangat penting untuk hidup dan kehidupan kita dalam agama ini, agama Islam. Karena banyak yakni orang-orang yang mengaku tentang hakikat agama Islam, sehingga biarkan bahwa sesuatu sama, biasa, hanya Islam yang benar. Kita akan jelaskan di kitab ini, yaitu kitab Fadlul Islam, utama agama Islam. Ya, ini disebut tematik, ya, tapi merujuk ke sebuah kitab agar tidak ngawur. Pembicaraan terarah, ya, melalui bimbingan ulama. Sebuah kitab karya Syekh Muhammad bin Wahab, ya, yang berjudul, beliau banyak karyanya, sangat banyak, yang memang besar kitab tauhid, kitab tauhid. Kemudian yang sangat masyhur kitab Ushul Salasah, 3 landasan utama. Dan di antara juga ada kitab Fadlul Islam, tentang keutamaan agama Islam, kelebihan hak agama Islam dan keutamaan. Juga ada lagi kitab Qawaid al-Arba'ah, 4 kaidah dalam memahami tauhid. Itu banyak. Beliau bicara banyak tentang tauhid, tentang Islam dan tauhid. Kewajiban kaum muslimin untuk menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah, yang lain tidak. Ya, jelas. Maka anak sangat bersyukur sekali atas undangan ini ya, kepada Pak Erik dan juga kepada yang saya hormati pengurus BKM Masjid Asyifa ya, karena bukan apa-apa ya, hanya mengajar di
Tasik, Bekasi Utara, wilayah Sojak, Bekasi Utara, ya Harapan Jaya. Karena pengalaman mengajar di pesantren bertempat, setelah itu sekarang sudah tidak lagi, sekarang difokus di tempat sendiri, di rumah belajar di rumah. Ya. Maka pertama kali, ya Syekh Muhammad, kita masuk ke materi ya, singkat waktu. Sebenarnya mohon maaf ya karena kelambatan, karena tadi sore anak sengaja dulu ada jadwal mengajar bahasa Arab di rumah ya, seperti itu, sehingga apa namanya persiapan beberapa, karena dari pagi ada jadwal bagi rapor di rumah. Mohon maaf ya atas kelambatan, ya jadi dari mama bisa saya lagi apa cukup oke bagi apa ini baik. Ya, pertama kali di sini beliau membawakan kitab ini, membawakan dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah dengan penuh dengan hujah tentang keutamaan agama Islam, agama Allah yang kita beragama dengan agama Islam, agama yang Allah turunkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai penutup dan Rasul. Di dalam ayat para itu saling melengkapi, yang terakhir adalah dilengkapi di sempurna pada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Surah Maidah ayat 3. Kata Allah, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Berarti Islam agama yang sempurna, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Allah menyatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini, ya pada hari turunnya ayat tersebut, telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan nikmatku atasmu, wa raditu lakum al-Islam dinan, dan aku redha Islam sebagai agama bagi kamu. Jadi agama yang Allah ridhoi adalah agama Islam, agama tauhid, agama yang mengajak untuk menjadikan Allah sesuatu berhak disembah, yang lain tidak boleh. Hanya Allah yang kita sembah. Seluruh agama yang menjadikan agama yang bersembah ya, dengan adanya agama Islam ini, agama yang Allah sempurnakan, agama Musa, agama Isa, agama Ibrahim, agama Ismail, seluruh para nabi agama Islam, sampai Allah sempurnakan dengan agama yang Allah turunkan pada wajah agama Islam, yang Allah turunkan pada Muhammad itu Allah. Ya, seperti itu. Jelas? Jelas apa cepat? Ya. Ini warga sini semua atau ada orang jauh? Orang jauhnya apa ya? Ini ayat pertama yang dijadikan hujjah dalam membahas fadhil Islam, keutamaan agama Islam. Keutamaan kita beragama Islam, agamanya para nabi dan rasul, bukan agama manusia, agama yang Allah turunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Wa huwa fi hadhihi kitab bayyana awwal usul al-iman. Dan beliau di awal kitab ini pada bahasa Arab ya. Belajar bahasa Arab ya? Belum belajar, Ustaz. Belum belajar, Ustaz. Oh gitu ya. Ini praktek kita. Bahwa pihak ketika bayyana awwalan usul al-iman, dan beliau Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab yang beliau tulis ini pertama kali beliau menjelaskan tentang dasar-dasar iman. Ya, summa fadl Islam. Beliau menjelaskan tentang keutamaan agama Islam. Wa dzalika li anna din yatakawwan min salasi maratib. Kenapa? Karena yang mungkin itu disebabkan karena agama Allah ini terdiri dari 3 tingkatan, 3 martabat. 3 tingkatan. Yang pertama adalah al-Islam, ini tingkatan pertama. Yang kedua al-iman, iman. Yang ketiga al-ihsan, ihsan. Ya. Kama jafi hadis Abi Hurairah. Sebagaimana datang dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata,
hadisnya. Hadis Abu Hurairah. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam barisan yauman linnas. Bahwasanya dahulu Nabi pernah muncul di tengah-tengah manusia. Fatahu Jibril, maka Jibril datang kepada beliau alaihi salatu wassalam. Beliau pernah dakwah. Beliau hadir di tengah-tengah manusia untuk mendakwakan Islam, karena Allah perintahkan untuk mendakwakan Islam ini. Mengajak masyarakat kufar Quraisy yang tadi menyembah batu, menyembah pohon, menyembah macam-macam. Ya, yang menyembah matahari, bulan dijelaskan di kitab salah. Ya, maka beliau ajak untuk menjadikan Allah sebagai ilah mereka yang berhak disembah, yang lain tidak boleh disembah. Maka mereka diajak oleh anak yang mulia perintah Allah untuk menyembah satu Tuhan saja. Gitu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman linnas fatahu Jibril faqala mal iman. Nabi mulia alaihi salatu wassalam di suatu hari yauman pada zaman di suatu hari beliau muncul, beliau berdiri di tengah-tengah manusia. Maka datanglah Jibril alaihi salam dan bertanya pada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Mal iman? Apa itu iman?" "Ya Muhammad, mal iman?" "Ya Rasulullah." Ya Muhammad, apa itu iman?" Maka beliau bersabda dalam hadis Abu Hurairah, ya. Riwayat Muslim, muttafaq alaih. Maka beliau bersabda, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa bi liqa'ihi wa rusulihi wa nu'mina bil ba'thi." Ya, iman adalah engkau beriman kepada Allah. Kalau orang mengatakan kami orang beriman, beriman kepada Allah, maka dia orang beriman. Hanya lisan kami orang beriman, tapi beriman kepada Allah, maka dia laisa bimumin, maka dia bukan orang beriman. Nabi mulia iman adalah engkau beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah berarti apa? Menyembah Allah, bukan menyembah selain Allah. Beribadah di masjid, bukan selain masjid. Tidak boleh beribadah di selain masjid. Ya. Al-iman an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan engkau beriman kepada para malaikatnya, wa bi liqa'ihi, dan engkau beriman bahwa engkau akan berjumpa dengan Allah di akhirat, di hisab. Engkau beriman bahwa engkau akan berjumpa dengan Allah di akhirat. Gitu ya, seperti ini. Wa rusulihi, dan engkau beriman kepada Rasulullah. Beriman semuanya. Bukan hanya beriman kepada Isa. Iman kepada Isa, enggak beriman kepada Muhammad, maka bukan mukmin. Harus beriman kepada seluruh para rasul. Ya, pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada para malaikat, beriman kepada hari perjumpaan dengan Allah. Akhirat. Ada orang yang beriman kepada hari akhirat, enggak beriman dengan hari kiamat. Kufur. Ya, dan beriman kepada Rasul. Ketika Rasul bentuk kiamat, bukan satu orang Rasul, tapi kepada seluruh para nabi dan Rasul yang Allah utus kepada manusia yang saling melengkapi sampai Allah utus Nabi Muhammad. Maka sempurnalah syariat Allah itu. Ya, pada zaman Isa, syariat Isa, sunnah Isa, dan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah saja. Zaman Musa, syariat Musa, sunnah Musa. Baik. Sampai akhir sampai Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi langsung ke kamar. Langsung ke kamar. Kabar sih mau. Ya, langsung saya begini. Jangan itu. Baik. Kemudian waktu minabil ba'si, dan engkau beriman dengan hari dibangkitkan manusia dari kubur. Ya, seperti itu. Kemudian maka Jibril bertanya lagi, tingkatan yang kedua yang kita bicarakan itu al-Islam. Mal Islam, apa itu Islam? Setelah Jibril bertanya tentang apa
apa itu iman, maka jadi berkata apa itu Islam. Apa sih Islam itu? Ya, ini banyak orang Islam nggak tahu Islam. Aneh, ajib. Agama Islam tapi menyatakan semua agama sama. Agama Islam tapi nggak mau ke masjid. Agama Islam bulan puasa ambil ya, mal Islam, apa itu Islam? Qala, maka beliau bersabda, al-Islamu an ta'budallah. Islam adalah engkau beribadah kepada Allah. Jadi tidak beribadah kepada Allah Islam. An ta'budallah wa la tusyrika bih. Engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak membuat syarikat Allah, tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu bagi Allah. Ya, wala tusyrika bih. An tu'mina billahi an ta'budallaha wa la tusyrika bih. Engkau beriman, engkau beribadah pada Allah dan engkau tidak membuat apa namanya menyekutukan Allah, berbuat syirik, dan engkau tidak berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa tuqimas shalah. Yang ketiga, engkau tidak akan sholat. Berarti orang Islam harus apa? Sholat. KTP di Islam tapi nggak sholat. Sholatnya cuma setahun sekali. Habis berpuasa di Fitri. Atau sebulan apa namanya? Setahun sekali. Iya, hari raya kanan Jumat. Iya, seperti itu. Tapi masih bagus masih sholat. Lama beda pendapat apakah kafir atau tidak orang yang bilang sholat tidak mau sholat dengan sengaja. Bukan karena kalau apa namanya kalau karena dia malas itu ada khilaf ulama. Tapi kalau karena dia mengingkari kafir, mengingkari kewajiban sholat, dia nggak mau sholat dia tidak sholat wajib, nggak bisa kafir. Tapi kalau karena malas ada khilaf ulama kafir atau tidak. Iya, ada beda pendapat. Khilaf itu maksudnya berbeda pendapat. Kemudian ya, wa tuqimas sholata wa tu'addiyaz zakata al-mafruḍah, dan engkau tunaikan, engkau bayarkan zakat harta yang sudah mencapai nisabnya dan sudah dimiliki selama setahun. Maka pembahasan itu sudah zakat. Ya, wa tasum Ramadan, dan engkau saum bulan Ramadan. Itulah ya apa namanya Islam. Ya, seperti itu. Kemudian maka Jibril lagi mengenal ihsan. Apa itu ihsan? Tingkatan yang ketiga. Tingkatan agama ada berapa? Ada tiga. Pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Ma ihsan qala anta budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Berarti apa? Khusyuk. Ibadahnya seperti dia itu melihat Allah. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, seperti engkau melihat Allah. Ya, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak melihat Allah, niscaya Allah melihat engkau. Ya, ilahnya sampai tanya siapa? Kemudian fahadi maratibuddin. Tafsir Islam Muhammad kata penulis ya, Syekh Islam Muhammad beliau mengatakan fahadi maratibuddin. Inilah tingkatan agama Islam. Berarti Islam punya tingkatan. Ya. Al-martabatul ula al-Islam, tsumma fawqaha al-iman, tsumma fawqaha al-ihsan. Yang pertama adalah Islam, kemudian di atasnya adalah iman, kemudian di atasnya lagi adalah ihsan. Pertama adalah Islam. Lebih tinggi adalah iman, lebih tinggi lagi adalah ihsan. Islam amalan zahir, iman amalan batin. Ya, ihsan muraqabah, merasa diwasikan oleh Allah. Mau korupsi, Allah melihat. Banyak korupsi. Berarti ada ihsan. Ada kesempatan untuk menggunakan dana misalnya ya. Menjadi, karena apa? Ada ihsan. Orang
tahu, manusia nggak tahu, tapi Allah tahu. Gimana nanti anak tahu jawab nanti di akhirat? Hisabnya gimana? Karena harta itu ada dua hisabnya nanti. Ya. Pertama dapat dari mana? Yang kedua belanjanya di mana? Dapat dari yang halal, tapi belanjanya untuk perkara yang haram, untuk kebaruan haram. Dapatnya halal, tapi untuk hal-hal yang maksiat, misalnya gitu ya. Atau untuk nyumbang masjid, tapi dari hasil pencucian uang gitu. Benar-benar. Berarti harus apa? Dapatnya halal, uang itu yang benar. Mencari dengan keringat yang haram, seperti jual beli, seperti kerja dengan gaji, tanpa ada kebohongan, tanpa ada tipuan. Seperti itu. Sepanjang tentunya. Karena kalau kajian itu biasanya bisa satu setengah, bisa. Jadi kepotong. Karena pembahasan itu kita bukan hanya ceramah, anda nggak bisa ceramah, anda bisa bahas. Karena bukan ceramah tapi ke ngajar, biasa ngajar anak. Bukan ceramah. Karena penceramah ada hukuman, ada ancaman. Nabi pernah Islami dia kepada kaum yang sedang menggunting setiap gunting sambungan. Maka Nabi tanya, mana hal yang siapa itu mereka Jibril? Alhamdulillah, mereka ada para khotib, para penceramah dari umat. Mau jadi penceramah ada ancaman. Ya dulu nama yang Allah, mereka berkata apa yang mereka tidak kerjakan. Oh ya dulu nanas biru yang sauna susu. Mereka perintah langsung berbagai, mereka lupa akan diri mereka enggak kerja. Bisa perintah, nggak bisa. Ya. Maka diancam. Ya, nyuruh orang pakai jilbab, wanitanya, keluarganya pada buka auratnya, pada pakai jilbab. Bahan untuk keluarga, untuk diri, keluarga, atau untuk masyarakat. Kalau diri dulu dan keluarga, anak, istri, dia diberitahu sholat. Kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan Allah sebagai rohnya, sebagai yang ditaati Allah dan Rasul. Kemudian selanjutnya, bosan apa enggak? Baik. Ya, fahuwa rahimahullah arada ayyubayyana Islam, maka beliau penulis kitab itu Syekh Muhammad Wahab. Beliau ingin menjelaskan tentang Islam dan iman dalam kitab ini. Lihat dari kitab. Beliau sangat ingin menjelaskan iman dan Islam dan iman. Karena sangat berhajatnya manusia kepada penjelasan beliau. Ada banyak orang berislam tapi nggak ngerti ayat agamanya, nggak ngerti Islam. Ya, kalau ngerti orang mungkin nggak sampai kayak gini. Mana kan nggak ngerti Islamnya? Apa itu Islam? Apa Islam? Sehingga banyak orang yang melanggar syariat-syariat Allah bahkan yang besar-besar. Karena awal tidak mengerti ajaran Islam. Maka berusaha ingin menjelaskan Islam dan iman dalam kitab ini, yaitu usul. Kemudian wal babul awwal min abwabi hadzal kitab huwa babu fadlil Islam, dan bab yang pertama ini kitabnya cukup tebal, ini kalau dikaji bagus ya, ini nggak cukup sekali oleh pertemuan, sangat banyak sekali pembahasannya sangat rinci ya, dan sedikit kita sampaikan ya agar manusia paham ya. Maka di bab pertama beliau dari bab-bab dalam kitab ini ya, yaitu bab tentang keamanan agama Islam. Tsum'atba'u bi abwabil ukhra. Kemudian beliau mengikutkan dengan bab-bab yang lain. Bab tentang wujudul Islam, wajib beragama Islam. Maka ada bab tentang kewajiban dalam Islam. Kemudian bab tafsirul Islam, bab tentang tafsir, apa itu Islam, penafsirannya, penjelasannya. Kenapa kita harus beragama dengan agama Islam atau Allah? Ya, seperti itu. Kemudian ya, wa ma yakhruju min Islam, dan segala yang bisa memurtadkan seorang dari agama Islam. Hati-hati. Ya, perbuatan yang membuat seorang itu akan murtad dari agamanya. Oke, masuk dari kitab tauhid para ulama. Seperti itu. Jelas, sampai jelas baik.
Kemudian kembali ya kita kembali ke mahalnya, yaitu ayat yang pertama dalam kitab ini, ya yaitu firman Allah yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama Islam, bahwa kita kaum muslimin beragama dengan agama yang lengkap, sempurna, paripurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Agama Islam lengkap, ya maka nggak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurangi, karena agama Islam agama yang lengkap. Semua segala aspek kehidupan manusia ada dalam Islam, nggak ada yang terlepas dari Islam. Iya seperti itu, maka dasarnya. Ya. Kemudian dia menjelaskan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Arafah fi hajjatil wada nazalat alaihi hadhil ayat. Ketika beliau wukuf di padang Arafah pada hajjatul wada, haji perpisahan, haji terakhir beliau enggak lama beliau wafat, namanya hajjatul wada. Kalau pernah belajar sirah sejarah Nabi dari mulai beliau lahir sampai orang-orang beliau, dijelaskan dengan lengkap sejarah kehidupan dakwah beliau, perjuangan beliau, bagaimana beliau usir dari negeri Mekah dan susah. Ya. Maka beliau suatu hari berdiri wukuf di Arafah pada Hajjatul Wada, maka turun ayat ini. Turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari itu sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku cukupkan nikmatku atasmu dan aku redha Islam sebagai agama. Turun ayat pada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian wahia min akhir ma nazala ala rasul, dan ayat ini adalah ayat yang terakhir turun kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wahia min akhir ma nazala ala rasul min al-Qur'anil Karim, ayat yang pertama, ayat terakhir yang terakhir turun dari Al-Qur'an yang terakhir turun kepada beliau alaihi salatu wassalam. Awal akhir manazil, atau dia adalah akhir yang tertentu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu 'asha ba'daha muddatan yasira. Karena beliau hidup setelah turun ayat ini hanya beberapa lama aja, enggak lama beliau wafat. Setelah ayat ini turun, enggak lama beliau wafat. Yang kisahnya sangat ma'ruf ya. Di mana para sahabat sangat terpukul dia mendengar berita beliau sampai Umar bin Khattab tidak percaya Nabi wafat. Cabut pedang, barang siapa mengatakan Nabi wafat akan saya pegang. Maka tampil Abu Bakar. Barang siapa yang menyembah Allah, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak akan mati. Maka kita menyembah Allah untuk menyembah Muhammad. Nah, kita hanya mengikuti syariat dan Muhammad, berislam dengan syariat beliau. Bukan syariat bulan tidak boleh. Harus ikut syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Apa yang boleh itu kita beragama dengan agama yang Allah turunkan kepada beliau. Ya, ajaran beliau, sunnah beliau, thariqah, suluk perjalanan kehidupan keagamaan yang beliau tempuh dan para sahabat, itu yang kita jalankan, yang kita jalankan dan kita beragama Islam. Seperti itu. Jadi kita punya misi dalam beragama, ikut-ikutan, ikut kelompok ini, kelompok ini. Kita ikut Nabi yang mulia dan para sahabat. Itu jelas. Ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Karena menyampaikan apa yang benar dari tersinggung ya. Ya. Kemudian ba'da an raja ila Madinah ba'da al-hajj, setelah beliau kembali ke Madinah setelah haji. Beliau wafat tahun itu, kemudian beliau kembali ke Madinah enggak lama itu. Jadi seperti itu. Padahal adalah an Rasul ma'rufiyah kata akmallahu bihi. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak mewafatkan beliau melainkan setelah Allah sempurnakan agama Islam. Allah akan mewafatkan Nabi Muhammad setelah Allah sempurnakan agama. Barang siapa yang membuat cara-cara beragama selain yang Allah turun kepada beliau, berarti dia
bagian saya. Soalnya ada yang belum disampaikan. Kalau ada yang belum nama. Ya. Nah, kita bicara tentang fadl istiqamah Indonesia, kita bicara tentang syariat Allah dari awal sampai akhir. Atau banyak kekurangannya. Ini hanya menyampaikan isi kitab ini dan menjelaskan yang anak mampu menjelaskan dan mampu ya seperti itu. Jelas. Kemudian ya wa fi hadha raddun al mubtadi'ah alladziina yuhdithuna asya' wa yasibunaha ila ad-din wa hiya laysat minhu. Dan ayat ini ya membantah sebagai bantahan terhadap ahli bidah yang mereka membuat segala cara dan mereka sandarkan kepada agama Islam dan bukan dan padahal bukan dari agama ini, bukan termasuk agama ini. Mereka membuat sesuatu ibadah dan mereka sandarkan ibadah itu adalah bagian dari Islam, ada Islam melepas dari apa yang mereka sandarkan. Apakah itu amal ibadah atau keyakinan yang tidak datang dari Nabi yang mulia. Nabi nggak pernah jelaskan. Sahabat tidak pernah meyakini, tidak pernah mengamalkan. Jadi dia ingin pandai dari sahabat Nabi, dari Nabi dan para sahabat. Nabi nggak pernah mengamalkan, Nabi tidak pernah meyakini apa yang dia yakini, atau Nabi tidak pernah mengamalkan apa yang dia amalkan. Padahal agama sudah sempurna. Ya, jelas. Baik, ini dulu. Yang lain ini enggak? Wa bihadza raddul al-mubtadi'ah alladziina yuhdithuna asya'. Ya, dalam ayat ini ada bantahan terhadap ahli bid'ah yang mereka yuhdithun dari ahdatsa yuhdithu, mengada-ada secara, mengada-adakan, membuat-buat itu ahdatsa yuhdithu. Ya, disebutnya mudah sesuatu yang diada-adakan. Fi'ilnya ahdatsa yuhdithu. Ya, alladzina yuhdithuna asya' wa yansibunaha ila ad-din. Ya, mereka mengada-adakan sesuatu dan mereka sandarkan, mereka nisbahkan apa yang mereka dapatkan kepada agama ini. Dia akui bahwa itu adalah ajaran Islam, ajaran Muhammad. Tidak seperti itu. Kalau nggak disandarkan kepada agama, berarti dia berdiri sendiri, berarti membuat agama baru. Maka mereka sandarkan kepada agama Allah, agama Islam. Ya, seperti itu. Maka bantahannya fa ayyuma insanin ya'ti bi ziyadatin fid din fa hiya marbudatun. Ya, maka manusia manapun yang mengadakan tambahan-tambahan dalam agama Islam ini, maka tambahan tersebut marbudat taqwa, alias tidak Allah terima. Marbudatun fa hiya marbudatun, dia kembali kepada ziyadah, tambahan yang orang ada-adakan, yang orang tambahan dan dimasukkan ke dalam Islam ini. Ya, siapapun juga, karena bentuknya apa? Nakira. Fa ayyuma insanin, manusia yang manapun, mau dia kiai, mau dia ustaz, mau dia orang awam, dia membuat sesuatu yang dia sandarkan kepada agama Islam ini, dia maka tertolak. Maka siapapun manusia yang memberikan tambahan dalam agama ini maka tertolak. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Aisyah dari Muslim, ya, dia berkata bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu di dalam agama ini yang bukan darinya, bukan termasuk agama ini, maka tertolak. Fa huwa radd. Maka ia tertolak. Di mana mardud? Tertolak. Hadis sahih Imam Muslim dari jalan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu, ya, dalam urusan agama kami, berarti apa? Dalam agama, perkara agama. Jadi perkara yang diadakan yang tidak boleh dalam hal
bukan bid'ah yang dilarang dalam Islam. Tapi yang masuk ke dalam yakni amaliyah ataupun keyakinan yang bukan dari Islam. Ibadah-ibadah, tata cara ibadah yang orang ada-adakan ataupun keyakinan yang orang yakini padahal bukan dari Islam. Apa kalau berdasarkan hadis yang saya? Jelas? Tapi tersebut karena hanya menyampaikan. Ya, mohon maaf kalau ada yang tidak sepaham di apa masalah. Hanya menyampaikan tentang keseluruhan masalah. Bukan untuk membedakan atau tertentu, itu apa namanya komunis atau komunis tidak. Tapi kita mengenai tentang komunis. Wa fihi raddun al-ladina yaqishuna Islam, dan di dalam ayat tersebut ada bantahan terhadap orang-orang yang mencela Islam, mengkritik agama Islam. Ya, wa fihi raddun al-ladina yaqishuna Islam, mengkritik, menjelek-jelekan, menyatakan ada kekurangan. Islam agama kumuh, agama kotor misalnya, itu kan agama yang tidak bersih, agama yang tidak modern. Gimana oleh ayat ini? Wafihi raddun ala ladina yaqishuna Islam wa yaqulun, dan mereka berkata ini, ketika mereka mengkritik Islam, mereka berkata, perkataan mereka, ya, innahu la yasluhu li kulli zamanin wa makan. Sesungguhnya Islam tidak pantas, ya, tidak cocok di setiap zaman dan tempat. Tidak cocok. Ya, baik di zaman tertentu atau tempat tertentu bisa berbeda. Yang ada bilang apa? Islam lalu apa itu? Nggak cocok yang kayak gitu, kan? Ada yang bilang begitu. Islam itu nggak cocok, ya, di suatu tempat atau di suatu waktu. Seperti zaman kita sekarang ini. Kadang masalah Islam kita ikuti kearifan lokal aja. Masyarakat banyak begini dan begitu, pakai Islam. Ya, akhirnya apa? Mereka berbuat syirik, sedekah bumi segala macam, meminta pada selain Allah. Islam mengikat dengan keras. Ya, maka mereka mengatakan begitu. Ya, innahu la yasluhu li kulli zaman wa makan. Ya, mithlu ma yunadi bihi al-an alladzina yaqulun inna al-islam bi ajyal madad, seperti yang diserukan, ya, sekarang ini oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Islam itu untuk generasi yang sudah berlalu. Islam itu cocok untuk zaman dahulu, udah berlalu masanya. Ajyal dengan energi mana generasi madad udah berlalu, udah lewat. Kata dia gitu. Sesungguhnya Islam itu untuk generasi-generasi yang sudah lalu. Wali fatratil madad, untuk masa yang sudah lewat. Islam itu. Kenapa kita masih pakai Islam? Udah pakai pemikiran manusia aja, liberal. Islam dalil hujjah, mana Quran, mana hadis, mana dalilnya? Antum berkata gini, mana dalilnya? Apakah Allah turunkan kepada antum apa namanya hujjahnya, dalilnya? Pada sing-singan itu ada seperti itu. Misalnya mengatakan banyak sekali. Yang seperti kan kita tahu semua sama. Wah, macam-macam seperti ya. Kemudian ya dia mereka banyak fala ya sudah akhir zaman, maka Islam itu nggak cocok di akhir zaman ini. Ya, dengan makanan apa? Ya, pakaian-pakaian Islam, cadar, ya, tidak memakai celana rapi. Kayak orang Arab bilang di sini nggak cocok kayak gitu, itu di Arab teman. Nah, berarti dia mengatakan Islam nggak cocok, ya, di suatu tempat atau suatu zaman. Seperti memakai jenggot, pada Nabi punya perintahkan, tinggal para sahabat atau orang-orang yang kecil. Dan ulama dari zaman ke zaman dia juga para masyayikh, para masyayikh seperti itu. Kemudian sudah habis waktunya, sudah ada belum? Baik. Maka mereka mengatakan begitu, ya. Ma'ana qaulul alaihi
Antum ada di zaman sekarang Islam cocok, ada di zaman sekarang Islam cocok, tidak cocok. Ada di zaman tabi'in Islam cocok, di zaman tabi'in. Kapan pun. Oke. Nah, jelas. Ya. Kemudian wa idza qasara afhamu ba'din nas an fahmil Islam fal aibu laysa fil Islam. Apabila terbatas pemahaman sebagai manusia tentang pemahaman Islam, maka cacatnya, celahnya ya bukan tidak berada pada Islam. Apabila manusia sebagai manusia terbatas pemahaman terhadap Islam, nggak paham Islam, maka kekurangannya bukan pada Islam. Ya, innamal aib fi fahmi. Hanya saja cacatnya, celahnya itu ada pada pemahaman mereka. Mereka nggak paham Islam. Gitu. Bukan Islam yang salah. Jika ketika ada orang bom sana bom sini, berarti Islam itu benar. Pemahaman mereka yang tidak benar, bukan Islam ini. Insyaallah paham ya. Wa illa fadil kamilun wa syamilun lima solih ibad ila an takun masalah. Maka Islam agama Allah ini adalah agama yang sempurna, agama yang menyeluruh dan cocok bagi para hamba Allah, bagi masa hamba Allah sampai akhir. Sampai di sini karena sudah ada.